Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya dan tetap semangat. Selamat datang di podcast pertama saya. Kenalin, nama saya Devi Anggraini, mahasiswi IAIN Langsa, Prodi Perbankan Syariah yang sedang menjalankan tugas KPM berbasis daring media sosial. Nah, di podcast kali ini saya mau bincang-bincang mengenai legenda Putri Pukes. Kira-kira teman-teman udah pada tahu nggak sih mengenai Putri Pukes? Atau belum pernah dengar? Jadi, sebelum saya bahas mengenai cerita Putri Pukes, saya mau jelasin dulu mengenai daerah Aceh Tengah sebagai tempat beradanya wisata Putri Pukes. Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah tengah Provinsi Aceh. Topografi daerahnya berbukit dan berhawa dingin. Bahkan danau terbesar Aceh yakni Danau Letawar terdapat di sini. Selain dikenal sebagai penghasil kopi, kabupaten ini juga memiliki banyak objek wisata. Di Kabupaten Aceh Tengah terdapat kurang lebih 16 objek wisata yang dapat dipromosikan, tersebar hampir di seluruh kecamatan. Salah satunya Loyang Sekamatau Goa Putri Pukes yang terletak di Desa Pukes, Kota Takengon. Yang mengisahkan seorang putri raja menyukai seorang pangeran kerajaan lain, kemudian memohon pada orang tuanya agar mereka dinikahkan. Awalnya orang tua Putri Pukes tidak menyetujui dengan pangeran yang dicintainya, karena negeri pangeran sangat jauh, namun putri dan pangeran sangat gigih memperjuangkan cintanya. Akhirnya kedua orang tua mereka merestuinya. Putri Pukes merupakan salah satu tempat objek wisata yang letaknya di sebelah timur dari Danau Laut Tawar, di mana terdapat gua yang dinamakan Goa Pukes. Di dalamnya terdapat sebuah patung yang menyerupai seorang putri dan beberapa peninggal lainnya. Sama halnya dengan cerita rakyat Malin Kundang. Cerita rakyat Putri Pukes juga merupakan salah satu legenda yang belum tentu kebenarannya. Menurut legenda Putri Pukes berasal dari Tanah Gayo yang mengisahkan seorang putri raja setelah mereka dinikahkan, putri harus tinggal bersama di kerajaan suaminya. Putri Pukes minta izin dan pamit pada orang tuanya dan diantar oleh pengawal. Saat itu hati kedua orang tua putri sangat berat dan sangat sedih untuk melepaskan anaknya. Namun apa hendak dikata, putri sudah menjadi milik suaminya. Ketika putri mohon pamit pada orang tuanya, kedua orang tua putri berpesan, "Anakku, jika kamu pergi menyusul suamimu, maka pergilah dengan damai dan ikhlas. Kalaupun kamu rindu, jangan melihat ke belakang." Dalam perjalanan, putri rasa rindu pada orang tua begitu membara, sehingga dia lupa dan tanpa sengaja melihat ke belakang. Seketika itu pula datang petir dan hujan pun turun dengan deras sekali. Mereka bersama rombongan pengawal berteduh di dalam sebuah goa, yaitu Goa Putri Pukes yang dikenal saat ini. Saat itu, di dalam Goa Putri Pukes terasa dingin dan secara perlahan-lahan merasa tubuhnya mengeras dan menjadi batu. Kini sebuah batu Putri Pukes dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter berada di sebuah goa yang disebut Loyang Putri Pukes atau Goa Putri Pukes di Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah. Loyang Putri Pukes itu saat ini telah menjadi kunjungan wisata di daerah berhawa sejuk itu dan biasanya dibuka pada hari Sabtu dan Minggu atau saat waktu libur tiba.
Menurut masyarakat setempat menjelaskan bahwa pada zaman dahulu pernikahan Putri Pukes lantaran jauh dengan tempat tinggalnya dan pihak laki-laki juga meminta sistem perkawinannya jualan, sehingga keluarga dari Putri Pukes meminta mahar sebanyak 20 kerbau ditambah dengan kebun dan perhiasan lainnya, dengan syarat apabila Putri Pukes telah dibawa ke tempat laki-laki, apabila tidak diizinkan oleh suaminya untuk pulang, maka Putri Pukes tidak boleh pulang. Perjanjian itu akhirnya menjadi kutukan karena tidak diizinkan oleh Yang Maha Kuasa. Itulah pelajaran yang dapat diambil dari cerita Putri Pukes, bahwa suatu perkawinan bukanlah memutuskan silaturahmi, namun mempererat silaturahmi antara kedua keluarga. Kemudian anak gadis bukanlah barang yang diperjualbelikan dan maharnya sangat mahal. Dengan adanya kisah tersebut menyadarkan masyarakat setempat, sehingga mahar perkawinan pada saat sekarang hanya sewajarnya berdasarkan peraturan agama Islam. Gua Putri Pukes berada di pinggiran jalan menghadap ke danau Laut Tawar. Untuk memasuki ke dalam gua, naik ke atas melalui bibir pintu gua. Kemudian masuk ke dalam, turun melalui tangga yang sudah disemen sekitar 6 meter. Goa sudah terang karena sudah disedia fasilitas penerangan listrik. Mulut goa atau pintu masuk goa luas 1,5 meter, memiliki panjang ke dalam 10 meter, lebarnya 8 meter, luasnya 1,5 meter, tinggi rata-rata 2,50 meter dan kedalaman 10,80 meter. Di dalam gua Putri Pukes tersebut terdapat batu yang dipercayai Putri Pukes yang telah menjadi batu, sumur besar, kendi yang sudah menjadi batu, dan tempat duduk untuk bersemedi atau bertapa orang masa dahulu. Demikian saya sampaikan. Saya Devi Anggraini pamit, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.